Iya, shalom guys, balik lagi sama gue. Ya, oke. Hari ini gue pengen bahas soal lagi-lagi kita akan membahas ajarannya Pak Erastus Sabdono. Beliau ya pendiri GSKI lah ya. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu juga, tetap guys ya. Gue mau disclaimer bahwa eh gue tidak merasa gue lebih benar daripada yang lain dan gue tidak merasa gue dekat dengan Roh Kudus, tidak. Gue tidak merasa gue paling suci, paling benar segala macam, tidak. Dan paling bergaul karib dengan Tuhan itu juga tidak. No. Oke. Okay. Jadi dan gue tidak merasa bahwa apa yang gue bikin di video ini benar-benar sebuah kebenaran yang diilhami Roh Kudus. No, ya gue benar-benar nggak mengklaim itu. Jadi apa yang gue sampaikan ini benar pure hanya pendapat gue, my opinion, opini gue, dan ya soal ini. Dan oke, di channel gue juga tetap akan ngomong dengan bahasa kasar kayak gini ya, gua lu. Jadi gue tidak mau dengan bahasa-bahasa yang formal karena mungkin biar lebih nyantai aja gitu ya guys ya. Oke, sekarang gue mau bahas Yesus monogenes, ya. Satu-satunya anak Allah ya, tidak ada yang lain ya. Monogenes ini bahasa Yunani ya guys. Dan ini tertulis di Alkitab, tidak ngarang-ngarang. Monogenes itu artinya satu-satunya, ya tunggal. Em, Kenapa gua bahas ini? Karena kalau lo lihat, maaf ya, videonya Bapak Erastus, Bapak Pendeta terus Sabtono, dia tuh pernah mengeluarkan frase seperti ini videonya. Kalau seandainya aja ada anak-anak Allah yang lain selain Yesus. Nah, ini tuh sebuah statement yang sebenarnya ya, lu cukup menggali Alkitab pun lu udah tahu jawabannya. Tidak ada anak-anak Allah yang lain selain Yesus. Ini nanti ada hubungannya dengan pengakuan iman. Nah, ini guys, gue cuman mau bilang Bapak Erastus ini dia tidak mau membaca sejarah. Bahkan di videonya kan dia bilang, siapa itu Arius? Saya tidak pernah, bahkan saya tidak pernah membaca tulisannya. Nah, inilah kita kan namanya jas merah ya, Pak Soekarno pernah bilang jangan pernah lupakan sejarah. Mereka yang melupakan sejarah cenderung akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi apa yang diajarkan Pak Era sendiri itu sebenarnya dulu diajarkan Arius dulu ya. Dan apa yang Charles Russell dulu ya, si pendiri Saksi Yehova ajar itu sebenarnya hampir nggak ada yang baru. Itu adalah Arius dalam bentuk modern. Dan sekarang Pak Eras ini Pak Erastus ya, Pak Erastus. Karena beliau nggak melihat sejarah ya dia merasa pemahamannya dia ini baru. Padahal tidak. Ya, sebenarnya tidak ya. Makanya dia kan soal monogenes ini dia merasa ada anak-anak Allah yang lain. Jadi makanya dia waktu itu membuat teologi bahwa Lucifer jangan-jangan adalah salah satu anak Allah. Nah ini ya. Nah ini yang mau gue bahas nih guys. Kita bahas yang gue ngomong ini, gue akan berusaha membawa data ya, data gitu soal pengakuan iman Nikea bla 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 data ya. Dan tentunya teks-teks Alkitab tentunya ya. Yang gue agak kurang suka, maaf ya, untuk beliau itu dia tuh selalu berkata wah inilah pemahaman yang Roh Kudus berikan kepada saya. Ya waktu itu kan dia juga pernah bermimpi kan, Roh, yang katanya dia melihat sosok perempuan yang bak ya tafsirkan itu Roh Kudus. Dan maaf ya, dia mengatakan sendiri loh, bukan saya loh ya, bukan gue nih ya, bahwa dia bersetumbuh dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaan kita ini ya, kita nih harus mewaraskan diri kita. Pertanyaannya, standarnya apa ketika kita ini bermimpi perempuan dan itu kok ditafsirkan Roh Kudus itu? Standarnya apa? Ya kita perlu waras seperti itu ya guys. Oke. Nah, sebenarnya ya gue mau bilang agak unik ya. Sebenarnya termasuk pengikutnya juga nih ya. Nggak mau dibilang sesat. Oke. Ingat ya, gue tidak mau menggunakan kata sesat. Ini tapi lu kalau lu berhadapan dengan orang Katolik dan Protestan, gue bukan Protestan, bukan Katolik, gue lebih ke arah karismatik ya, gereja gue Pentakosta tapi karismatik, arah karismatik. Em, Kalau di Pentakosta, sorry, di Protestan Katolik, lu maaf ya, lu kayak begini-begini bikin teologi dulu di sesat lu.
Udah jam sesat serius. Udah jam sesat. Nah, jadi gini loh, maksud gue gini, agak unik ya, nggak mau dibilang sesat. Ini bukan gue ya, gue pribadi nggak mau bilang Bapak era sesat. Nah itu nanti penghakiman Tuhan. Tapi kalau kita bawa data, kita akan bawa data nih bareng-bareng ya. Apakah pemenangannya Pak, pandangannya Bapak era sesuai data? Nah kita akan bahas itu. Nah itulah yang mau gue bahas juga. Nggak mau dibilang sesat, tapi di dalam setiap seminarnya ini selalu mengklaim bahwa pemahaman beliau benar-benar berasal dari Roh Kudus loh, dan benar-benar didasarkan atas nurani dan juga premis benar yang sudah tercerahkan. Ya, berarti dengan mengatakan demikian maka itu kan berarti beliau sudah mengklaim bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu sudah paling benar dan tidak mungkin salah. Nah, karena udah benar-benar berasal dari Roh Kudus guys ya, dan langsung berasal dari Kudus langsung dan dari logika dan premis yang benar, sehingga siapapun yang tidak setuju dengan ajaran ini ya Yesus Yesus bukanlah logos yang berinkarnasi jadi manusia, Yesus bukanlah juru selamat itu Yahweh, apalagi itu macam-macam ya, Roh Kudus ada pernikahan di sorga segala macam, itu berarti kalau kita nggak setuju dengan ajaran itu maka kita sama aja tidak mau tunduk pada Roh Kudus. Ya, atau dan juga beliau sering bilang bahwa kita tidak memiliki logika dan tidak cerdas, gitu ya. Tidak membangun berdasarkan premis yang benar. Wajar dong kalau kita bereaksi terhadap statement itu, wajar wajar. Jadi kita nggak perlu baper, nggak perlu. Dengan mengatakan bahwa Yesus bukanlah logos yang berinkarnasi menjadi dagingnya, maka sebenarnya pernyataan beliau itu sedang menyerang loh seluruh denominasi yang ada loh ya. Karena baik Protestan, Katolik, Pentakosta, Karismatik, dan lain-lain itu ya, semuanya Ortodoks juga ya, mengakui loh Yesus adalah logos yang menjadi manusia. Sejak permulaan, Yesus adalah logos yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan setelah itu logos itu berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia, dan itulah yang terjadi ya guys ya. Jadi ini udah dogma guys. Jadi istilahnya udah hal yang disepakati gitu loh ya. Kita boleh beda aliran guys ya, ini kan banyak ya, banyak denominasi kan, tapi mereka semua ini sepakat poin-poin di pengakuan iman nikah itu tidak ditentang. Lain hal ya itu, jadi makanya kita masih bisa saling memaklumi lah perbedaan-perbedaan minor di dalam Protestan, Katolik, Pentakosta, Karismatik, mungkin perbedaan dalam memahami bahasa roh, perbedaan mungkin perjamuan kudus, perbedaan baptisan yang masing-masing masih bisa saling memaklumi. Tapi begitu Pak Eros sudah mengeluarkan statement bahwa logos itu bukan, Yesus bukanlah logos yang berinkarnasi jadi daging, ini serangan loh, serangan loh, ini serangan, ini loh, ini serangan tapi sedikit dibumbui kesombongan. Berarti statement itu secara tersirat ini pengen mengatakan gini, selama ribuan tahun guys kita ini salah beriman coy, that's the problem. Dan Roh Kudus hanya berbicara melalui kan Pak Erastus. Itu bayangin nggak ribuan tahun. Kenapa Roh Kudus harus menunggu ribuan tahun dan memberikan penyingkapan ini hanya kepada satu orang di tahun 2023 ini? Nah, ini harus hati-hati guys ya. Harus hati-hati kayak begini. Ini kesombongan terselubung loh. Ingat ya guys, orang mulai jatuh itu ketika dia udah merasa paling sombong, paling pintar segala macam, paling keren, paling ganteng, paling terkenal. Tuhan kan membenci orang yang sombong kan, menentang orang yang congkak. Ya kalau lu baca ceritanya tentang Satan ya atau Lucifer ya, dia kan jatuh konon menurut cerita ya karena dia sombong, betul? Ya betul ya. Be careful aja. Ya. Dan gue pribadi sebenarnya gue mau nanya, ada apa dengan gereja ini ya? Kenapa semua ajaran yang muncul yang konon katanya 100% sudah pasti dari Roh Kudus, tapi kenapa selalu ingin melawan Alkitab itu sendiri? Ya, contoh, Alkitab berkata nih, ya jujur ya, di sorga tidak ada kawin mengkawinkan. Tapi lucunya Pak Erastus itu, Bapak Erastus, beliau sebaliknya mengatakan bahwa ada kawin mengkawinkan di sorga loh. Coba lu berpikir.
Bahkan dia pernah, ini bukan diedit-edit, kita tuh pengikutnya tuh kadang gini loh, gue kadang pengikut fanatiknya tuh gimana ya, kalau mau dibilang mereka berpikir kita bodoh, nggak mengerti, kita nonton kok, ya, dengan jelas berusaha tabayun istilahnya, beritikat baik, tapi yang namanya tertulis di beliau ngomong sendiri seperti itu, mau ngomong apa gitu loh, memang betul begitu, itu bukan diedit. Beliau kan mengatakan di salah satu videonya, kan dia mengatakan bahwa nanti kita akan menemui istri sejati kita di surga, pasangan sejati. Jadi istri lu dan suami lu sekarang tuh bukan pasangan lu yang sejati di surga. Lu akan menemukan istri atau suami lu yang sesuai dengan kadar iman surga. Ini beliau yang ngomong loh, bukan diedit. Bukan, ini beliau yang ngomong. Nah gitu loh, guys. Jadi jangan dikit-dikit merasa golongan kita paling pintar nih memahami gitu ya. Oh, ada yang di luar itu, kalau kita salah tangkap nggak sesuai sama yang mereka pikirkan, ya berarti kita ini salah tangkap edit video yang nggak begitu. Nah begitu dong bos ya. Tuh. Terus nih teologi Lucifer adalah anak Allah. Nah, sebenarnya kita tahu. Jadi Lucifer mau dibikin setara seperti Yesus itu. Nah itu yang tadi. Hanya nanti mau gue mau pasti posisi Yesus sebagai anak Allah yang monogenes. Roh Kudus adalah perempuan yang kita tahu ya, yang mimpinya waktu itu ya, mimpinya dia bercumbu loh. Kalau gue nggak percaya, jujur aja ya, Roh Kudus bercumbu sama Roh Kudus. Jadi sebenarnya gini, lo udah harus curiga ya. Itu roh apa yang ngomong lo sebenarnya ya? Dibalik semua pengajaran ini guys. Lu kalau gini guys, gue cuma mau bilang ya, terutama kalau lu yang nonton video ini lo adalah pengikut fanatiknya Pak Erastus ya. Gue cuma mau bilang, yang diajarkan Pak Erastus itu semuanya udah ada di sejarah, udah jadi sampah gereja zaman dulu, nggak ada yang baru. Saksi Yehova ini ya, saksi Yehova dulu dimulai dari Charles Russell ya, Charles Russell. Dia membuat semacam persekutuan pendalaman Alkitab ya, siswa-siswa Alkitab yang mirip lah dengan news sekarang, suara kebenaran seperti itu, mirip sekali ya. Wah, karena Pak si Charles Russell seorang yang berkarisma ya, tentunya dapat banyak pengikut kan ya. Tapi lama-lama kan dia mulai mengotak-atik, pemahamannya dia tuh mulai error. Ya, awalnya itu mungkin motivasi awalnya baik ya. Lama-lama dia mulai error dan dia mulai ngotak-atik Yohanes 1 ayat 1. Loh, ya lu kalau hari ini lu tanya saksi Yehova, mereka akan ngotak-atik Yohanes 1 ayat 1. Mereka nggak terima frase dan logos itu adalah Theos. Nggak terima. Itu terjadi lagi, maaf ya. Itu terjadi lagi ya. Jadi kalangan kalian sekarang. Terjadi kok. Di otak-atik kan sekarang kan. Supaya untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Theos. Guys, ini bukan sesuatu yang baru. Itu karena you tidak mau melihat sejarah jas merah ya yang benar ada. Dia terulang lagi di perangkap yang sama. Same. Wah, tapi kan karakternya baik. Wah, tapi lu hari ini lu hari ini ya. Lu bilang, lu temuin saksi Yehova. Lu lihat orang-orang baik-baik, bos. Baik-baik nih. Karakternya bagus-bagus. Mengajarkan kekudusan sama. Ya, gue bahkan pernah didatengin dari gereja ibu ya, dari Korea. Penginjilnya ya. Bahkan malah lebih saleh mungkin dari lo. Mereka berdua-dua pergi lo menginjil lo. Rumah-rumah lo. Termasuk yang dari saksi Yehova dan gereja ibu ya. Datang. Baik dua-duanya datang. Gue sambut. Gue di rumah gue datangnya, gue cuman menyambut dalam konteks apa, gue tuh tidak mau menganggap orang sesat, gue percaya bahwa manusia itu punya sisi baik, tapi gue tetap sambut. Tapi gue waktu itu gue nggak bilang bahwa gue seorang Kristen ya. Tujuan gue tuh di gereja itu tuh gue pengen denger ini teologinya kemana sih. Oh, akhirnya gue tahu kalau gereja ibu ya, lu harus beriman kepada Allah ibu ya, yang berdasarkan kitab Wahyu ya, Yerusalem adalah ibu kota surga, baru bisa selamatkan, intinya gitu. Tapi kalau lu melihat moral mereka guys, saksi Yehova dan gereja ibu segala macam, baik-baik kok mereka. Jadi gini loh, poin gue, kalau lo mau bilang bahwa nah, anggaplah lo benar terubahkan oleh pengajaran PRS soal moralnya, tapi itu tidak berarti segala ajarannya dia itu lu telan mentah-mentah. Tidak berarti lo harus gunakan akal sehat, harus. Kalau hanya kekudusan, lo hari ini datengin saksi Yehova yang mau temuin ya, gue lihat kehidupan mereka bagus ya.
Gue kemarin dengar satu pendeta ngomong cerita dan itu benar, gue cukup sepakat ya. Penyesatan itu biasa terjadi bukan di ranah moral, bos. Semua yang lu sebut sekte, saksi Yehova, Mormon, semuanya tahu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berkata-kata kasar, kendalikan diri. Semua mengajarkan itu. Cuma rata-rata kalau menurut kata pendeta ini ya, penyesatan itu datang di ranah doktrinal. Ya, lu be careful. Ini ranah doktrinal. Ya, ya banyak tuh. Perpuluhan sudah tidak berlaku padahal di Alkitab ada ya. Nanti gue mungkin mau bikin sesi khusus ini. Dan gue bukan anak pendeta guys ya, jadi gue gak terima lah dari perpuluhan gitu. Nanti lah gue bahas ya. Intinya Alkitab ada tertulis ini dia mau menyangkal gitu. Wah, itulah hati-hati ya, apa yang ada di balik itu. Yang terbaru ini ya dia bilang logos tidak, bukan Yesus, bukan logos yang berinkarnasi jadi manusia. Yesus baru jadi Tuhan setelah kebangkitannya. Logos tidak, itu tidak bernyawa. Yesus bukan. Jadi logos itu tidak bernyawa dan orang harus mengenakan logos. Jadi semua orang nanti harus mengenakan logos supaya seperti Yesus. Hati-hati, itu arahnya lu mau jadi Allah. Hati-hati. Jadi lu mau bilang lu bisa seperti Yesus. Nanti gue akan coba beda juga gitu. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Wah, itu kan dasarnya tahu, kita tahu arahnya. Jangan berpikir nih ya, maaf ya, lu tuh jangan berpikir begitu tadi bodoh, tidak paham, paham kok, paham. Cuma be careful. Ya gue nggak bilang lu be careful. Ya, Yesus bukan juru selamat lah, Yesus bukan Alpha Omega, Yesus bukan dia tentang semua bos, dia tentang semua bos. Lu harusnya curiga, ini roh apa di balik itu. Lu harusnya curiga. Tapi kalau lu nggak curiga juga, lu udah mengultuskan individu menurut gua. Mengkultuskan. Siapapun bisa salah. Gua termasuk gua juga bisa salah. Siapapun bisa salah, gua bisa salah. Jangan belagu dia di hadapan Tuhan ya, jangan belagu. Ya. Reaksi ini keras karena ini doktrinal ya guys. Berarti itu semacam sebuah kesombongan pribadi. Tuhan hanya menyatakan diri melalui Roh Kudus ajaran ini. Jadi selama ini kemana Protestan, Katolik, Ortodoks semua tidak dinyatakan. Pentakosta, karismatik, pemahaman ini hanya beliau yang dinyatakan. Yesus menggunakan, wah ini bahaya. Ingat ya guys, beliau itu udah sampai harus narik lagi buku Tritunggal dan Kristologi yang lama gara-gara didapat pemahaman baru ini. Berarti yang dulu itu siapa yang ngasih dia pemahaman? Sekarang berubah-ubah nih yang versi Roh Kudusnya. Lu kalau nggak masih lu nggak peka juga kayak begini. Well, I'm speechless. Oke, ini semua ya guys yang tadi adalah ajaran yang jelas-jelas menentang isi Alkitab itu sendiri dan sebenarnya dari semuanya ini ya ada apa sih grand design dari semua ini, dia mau ngarahin ke arah mana? Kalau yang gue lihat ya, gue tangkap kayaknya dia mau ngarahin ke arah gini guys. Semua orang bisa jadi seperti Yesus karena Yesus tuh bukan sebenarnya, dia berawalnya bukan Theos, bukan, dia hanya manusia dan setelah itu dia mengenakan logos dan akhirnya dia bisa menjadi Theos. Bukan, dia menjadi Kyrios, Tuhan yang dia bilang gitu ya. Jadi kita bisa seperti dia. Nah ini kan seperti manusia yang menjadi Allah konsepnya kan. You just be careful lah, kayak gitu lah. Just be careful aja. Ya, arahnya kayaknya sih mau ke sana. Jadi kita nggak, oke. Jadi ini kita nggak usah baper guys jika label sesuatu bertebaran dari sana sini nih ya. Dari seluruh penjuru arah. Kenapa? Karena sejak awal beliau tuh sudah mengklaim bahwa pemahamannya ini dari Roh Kudus. Dan yang nggak sepakat dengan beliau dianggap salah dan tak benar. Jelas pernyataan seperti ini akan menyinggung seluruh denominasi loh, seperti Katolik, Protestan, Ortodoks, Pentakosta, Karismatik, yang meyakini bahwa Yesus Logos yang berinkarnasi jadi daging. Yesus adalah Logos yang berinkarnasi jadi daging. Itu udah, lu menyerang seluruh denominasi loh bro, sebenarnya. Gitu. Nah yang pengikutnya ini masih kurang paham ya. Dia tuh mereka masih terus suruh kita nonton bukunya sampai nonton videonya sampai habis bukunya. Ya nggak paham sebenarnya, maaf ya, sebenarnya lu bos, sebenarnya ya. Sebenarnya ini Anda. Ketika lu sudah menentang bahwa Yesus adalah Logos yang berinkarnasi jadi manusia dan Yesus adalah Theos juga, itu lu sudah menentang pengakuan iman Nikea. Itu ngeri loh.
Itu artinya posisi keimanan lu sekarang tuh udah sama sama saksi Yehova. Ini yang maaf ya, pengikutnya itu nggak paham. Pengikutnya itu nggak paham bahwa keimanan lu sekarang tuh bukan Kristen harus utama, enggak. Tapi lu ini sekarang itu udah level sama sama saksi Yehova dan Mormon, sekte. Ya, itu bukan kekristenan harus utama. Ini yang nggak dipahami loh sama pengikutnya Pak Eres. Nggak dipahami. Keimanan lu tuh sudah, kalau gue berani bilang ya, apa yang diajarkan Pak Eras itu tuh 90% udah sama lah sama saksi Yehova. Yang bedanya cuma di sini. Oke lah, hal baru yang dia bawa adalah, hal baru yang dia bawa itu adalah Lucifer anak Allah. Wah, itu lebih dahsyat lagi dan daripada saksi Yehova. Dan dia juga mengatakan bahwa mengenakan logos Yesus. Nah, itulah hal baru yang dia bawa. Tapi basically secara konsep menelanjangi, mencabut semua atribut-atribut Yesus itu ya itu sama lah sama saksi Yehova. 90%, 90% itu sama. Ya. Jadi sebenarnya tidak sudah nggak berlebihan lagi kalau ini menjadi semacam sebuah sekte yang nggak berlebihan loh. Sama. Ya. Ciri-ciri pengikut sekte itu pasti fanatik sama pemimpinnya, guys ya. Sangat fanatik melampaui akal sehat. Ya, oke, gue balasin dulu. Dari mana tadi tuh? Nah ini ya, pengikut-pengikut fanatiknya ini biasanya merasa, nih maaf nih ya kalau lu tersinggung jangan ya, tapi merasa tuh paling pinter dan paling mendapatkan pencerahan sehingga kalau dikritik bisa dikatakan kita ini tidak paham konteks ya, atau ilmu kita belum nyampe atau segala macam ya. Nah, kalau menurut gue ini terlihat seperti sebuah sekte ya, udah mirip saksi Yehova ya. Dalam sosiologi agama ya, sekte itu memiliki makna semacam sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar biasanya karena masalah-masalah doktrinal. Iya, ingat loh ya statement bahwa Pak Erastus menentang pengakuan iman kayak tidak setuju itu bukan editan, dia berbicara sendiri kok, terang-terangan. Ingat loh yang harus kita pahami ya guys, termasuk lu paham itu. Ketika lu menentang pengakuan iman ya posisi lu itu udah setara sama saksi Yehova, keimanan lo. Saksi Yehova mengimani Yesus, mengimani kok. Sebagai raja mengimani, sebagai juru selamat mengimani, sebagai anak Allah mengimani. Tapi yang tidak dia imani apa? Yang tidak dia imani Yesus bukanlah Theos. Saksi Yehova tidak mengimani. Allah itu hanya satu, Yehova. Yesus bukan Allah. Tapi Yesus anak Allah, iya. Putra Allah, iya. Juru selamat, iya. Harus beriman pada Yesus, iya. Sama ya. Terus sekarang gue tanya, apa bedanya yang diajarkan Pak dengan saksi Yehova? Mirip kan? Makanya posisi keimanan itu sebenarnya, maaf ya, udah sama dengan saksi Yehova, udah sama. Jangan baper loh ya, memang fakta kan namanya lo udah bertanya masalah dokter ya udah bisa disebut sekte mirip saksi Yehova. Jadi sebenarnya sudah terlalu berlebihan ya kalau ini kita sebut sebagai sekte. Ciri-ciri ya pasti sekte kan pasti fanatik ya terhadap pemimpinnya, sangat fanatiknya melampaui akal sehat nih. Sehingga apa yang keluar dari mulut pemimpinnya para pengikut sekte biasanya ketakutan untuk mengkritik ya, harus tunduk ya dan mempertanyakannya. Ya pemimpinnya terlihat menikmati status ini guys ya, hati-hati lo ya, ditakuti dan salah. Nah, kalau lihat salah satu pandangan di video terbaru beliau yang mengenai logos adalah ketika beliau berkata bahwa kemungkinan Yesus itu bukan satu-satunya anak Allah. Ini nggak diedit, ada. Dan lu jangan terlalu sering membiasakan ya kita itu bahwa kita ini nggak mampu memahami video. Oh, please guys, no ya, paham. Jadi terkesan dari videonya Paris itu ada anak-anak Allah yang lain dan Yesus hanyalah salah satu dari anak-anak Allah itu yang menjadi manusia. Nah, ini agak danger di sini ya, agak bahaya. Hal ini berbahaya karena hal ini akan mengarah kepada sebuah pemahaman bahwa ada anak-anak Allah lain yang statusnya seperti Yesus di sana ya. Itu sebabnya dulu beliau pernah berkata bahwa Lucifer anak Allah ya. Makanya dia ada sedikit dari hasil kecurigaan ini dia berpremis bahwa Lucifer itu juga adalah anak Allah karena ada kata sama-sama bintang timur. Padahal kalau lu gali dari teks Yunani dan Ibraninya
nggak ada nyambung, nggak ada hubungannya dua-dua itu. Cuman dari teks bahasa Indonesia dan and you believe in something like that gitu, dan lu langsung percaya bahwa Lucifer adalah anak Allah yang statusnya seperti itu. Nah, ini bahaya ya. Pemahaman ini adalah sebuah pemahaman yang fatal secara doktrinal ya, dan jelas-jelas sebenarnya dapat dibantah ya. Ini sebenarnya dapat dibantah guys, masalah soal ada anak-anak Allah lain nih seperti Yesus ya. Jika kita baca Alkitab dengan teliti, Yesus itu adalah anak Allah satu-satunya guys, alias monogenes ya. Ini ada di Alkitab katanya, ada monogenes, anak tunggal satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya disebut mono, mono aja satu, lo tau lah. Genes yang dilahirkan ya, berarti kan anak satu-satunya, anak tunggal. Monogenes itu artinya satu-satunya yang diperanakan atau dilahirkan oleh Allah Bapa, tidak ada yang lain. Nah, ayatnya di mana tuh bro ya? Ayatnya itu ada di Yohanes 1 ayat 14 ya. Nanti lo cek sendiri. Ini gua udah taruh Yunaninya juga, lo boleh cek. Lo yang jago Yunani boleh. Oh ya, gue cuma mau bilang sama lo ya guys, di dunia ini banyak orang pintar. Dan yang bisa baca ini ya banyak banget, berani bisa. Maaf ya, kalau lu bener-bener tahu. Lu tahu nggak Charles Russell itu dia mau ngedit-ngedit pendiri saksi Yehova ya, mau ngedit-ngedit Yohanes 1 ayat 1, tapi ternyata dia tidak bisa bahasa Yunani. Tapi mengklaim selalu bisa. Sebenarnya kalau lu bisa ya, lu akan tahu kok dengan sebenarnya, maaf ya, pemahaman eh, Yunaninya beliau itu di mana. Ya wajar kalau lu agak miss di sini, wajar. Dan jadi itu maksudnya jangan mengkultuskan gitu loh ya. Oke, kalau lu terjemahin ini semua ya. Ini terjemahan harafiah guys ya. Dan Logos itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya sebagai ini, monogenes. Yaitu anak tunggal. Artinya ya anak tunggal satu-satunya. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Ingat, monogenes, tidak ada yang lainnya. Di samping Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu ya guys. Nih monogenes yang ini. Mana? Nah ini monogenes ya. Nanti lu cek aja sendiri. Ini kan memang ditulisnya monogenos ya, karena kan dalam posisi aku satu ya. Dalam posisinya ya, lu yang belajar nanti tahu lah ya. Tapi gua ngambilnya di posisi subjeknya monogenes ya, kayak gitu. Anak tunggal. Jadi Yesus itu satu-satunya yang diperankan Bapa sebelum penciptaan dunia. Tidak ada yang lain. Bukan, tidak ada Lucifer, tidak ada malaikat, nggak ada. Nggak ada. Lucifer itu ciptaan ya. Kalau iblis itu Satan ciptaan. Lu dan gua ciptaan. Memang kita diangkat sebagai anak-anak Allah secara anak adopsi ya istilahnya ya. Tapi kita ini ciptaan. Malaikat pun juga ciptaan. Malaikat kan disebutkan sebagai anak-anak Allah juga ya dalam kitab Ayub. Kalau lu baca di Mazmur, itu malaikat tuh diciptakan dari api. Usianya ya, naturnya api. Kita apa? Nature-nya tanah. Ya enggak, kita diciptakan. Yesus, Yesus tidak diciptakan, bro. Tidak. Yesus itu diperanakan. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Nah, ini maaf ya. Nggak perlu berteori sampai jauh-jauh ngarang-ngarang tuh, nggak ada datanya gitu, terjebak dalam pemikiran sendiri sehingga menduga bahwa ada anak-anak Allah yang lain seperti Lucifer ya. Padahal lu kalau cukup baca Alkitab aja, lu tahu kata ini monogenes, maka lu udah tahu Yesus itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Ini gua ngomong nggak ngarang loh ya guys, ini sesuai dengan pengakuan iman Nikea ya. Jadi dari ayat Yohanes 1 ayat 14 ya, tidak ada anak-anak lain yang monogenes ya, yang tunggal selain daripada Yesus. Yesus satu-satunya anak Allah yang tunggal alias monogenes ya. Jadi status anak Allah yang ada pada diri Yesus berbeda dengan status manusia dan malaikat sebagai anak-anak Allah. Beda. Kita ciptaan, malaikat ciptaan, iblis ciptaan. Yesus bukan ciptaan, bukan. Ya. Manusia dan malaikat termasuk Lucifer atau Satan ini, kita ini semua ciptaan yang ciptakan dari tangan Allah ya. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak diciptakan, tetapi diperanakan atau dilahirkan oleh Allah Bapa. Makanya dalam pengakuan iman Nikea dikatakan begini ya. Ini ada di pengakuan iman Nikea loh yang gue ngomong ini nih. Ya datanya ada. Ingat ya, gue tidak merasa gue berasal dari Roh Kudus, tapi gue membawa lu data dan fakta untuk mengkritisi pernyataannya Pak Erasul. Boleh dong, jangan baper ya. Ini pengakuan iman Nikea ya.
Aku percaya dan kepada satu Tuhan nih. Ya, Yesus Kristus anak Theos yang monogenes nih. Teks Yunannya. Ton huion to theo ton monogene. Ya, anak, ini anak Theos yang, ini kata sifatnya monogene, yang tunggal. Nah, ditekankan lagi di pengakuan imaniknya, ditekankan lagi ton eito patros genetenta, yang dari Allah Bapa diperanakan. Ini genetenta ya, dari kata genao Yunani ya. Diperanakan, dilahirkan loh. Ya loh, Yesus itu di genetenta loh ya, tidak diciptakan. Ini pengakuan iman Nikea loh. Lu menentang ini, lu menentang ini. Lu jangan baper kalau dibilang statusnya sama kayak saksi Yehova, lu jangan baper ya. Propanton ton aionon ya. Jadi Yesus itu diperanakan propanton ton aionon sebelum segala zaman. Sebelum segala zaman. Jangan baper ya. Ya guys. Jadi Yesus apa? Yesus itu diperanakan, tidak diciptakan. Dia tidak ada anak-anak Allah lain yang monogene, nggak ada. Yang monogene nggak ada, Yesus doang. Ya. Nggak kata Yesus itu diperanakan langsung dari Bapa, maka Yesus itu mewarisi usianya Bapa. Theos, dia juga Theos ya, karena Theos out from Theos. Oh, ada di pengakuan imanika Yesus adalah Theonaletinon, Theonaletinon, Allah yang benar yang keluar dari Allah yang benar, Theos yang benar yang keluar dari Theos yang benar, ada. Makanya jas merah, jangan lupakan sejarah, jangan sombong sendiri. Belajar dulu dengan sejarah, kan begitu. Betul ya. Jangan merasa pintar sendiri, nggak perlu belajar sejarah. Akhirnya terjebak di pemahaman-pemahaman yang dikiranya baru, padahal itu sebenarnya sudah dibuang gereja. Manarius itu udah dibuang gereja. Udah zaman dulu udah dibuang. Jadi ya guys, tidak ada anak Allah monogenes yang lain selain tidak ada anak Allah monogenes yang lain selain daripada Yesus. Yesus satu-satunya. You have to be careful. Lucifer tidak monogenes. Lucifer itu ciptaan, malaikat ciptaan, manusia pun ciptaan. Hanya Yesus yang bukan ciptaannya. Ini adalah doktrin dasar kekristenan berdasarkan pengakuan iman Nikea. Dan pengakuan iman Nikea ini bisa dibuktikan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan premis tak berdasar. Maaf ya, beliau Pak Erastus selalu bilang pengakuan iman Nikea itu dibangun berdasarkan premis-premis dari teolog-teolog. Wah, padahal dia sendiri nggak pernah baca. Tidak begitu. Pengakuan iman Nikea adalah kumpulan dari banyak teolog dari berbagai gereja saat itu. Tentu datanya dari Alkitab, saling menyatukan pandangan dan akhirnya mereka setuju sama-sama semua. Premisnya ada, premisnya jelas, bukan nggak berdasar. Premisnya ada di Alkitab. Ini monogenes kan ada di Alkitab. Makanya mereka katakan Yesus itu monogenes. Genes kan dari gen itu kan lahirkan kan. Bahasa Yunani kan. Nah itulah makanya udah hati-hati ada orang yang tahu bahasa Yunani beneran. Jangan sampai pengetahuan bahasa Greek kita pas-pasan atau mungkin bahkan masih bawah ya. Ini mau mengajarkan orang anak jadi kemana-mana kan, jadi bingung sendiri. Padahal ini ada dari Alkitab. Jadi Yesus itu genao yang pertama, mono genao ya, dilahirkan satu-satunya. Nggak ada lagi yang lain. Anak Allah satu-satunya itu, ya paling unik. Dan dia juga terang karena Bapak terang, dia mewarisi memiliki usianya Bapak yang juga terang. Sama, ya. Jadi gini loh guys ya, tidak usah baper nih kalau dicap sesat sana sini, karena siapa yang menyalakan api terlebih dulu pasti akan menerima asapnya dari berbagai penjurunya. Ini sudah terkait doktrin yang paling esensial dari Kristen guys. Jujur ya, ini lu udah ibarat doktrin Kristenan yang utama nih ya. Lu hajar di situ, lu serang. Reaksinya yang bereaksi itu banyak loh, Katolik, Protestan, Ortodoks, Pentakosta, Karismatik bereaksi loh. Ini doktrin dasar. Lu jangan berpikir ini lu, jadi jangan berpikir bahwa kita nggak paham maksudnya. Aduh, gimana sih? Dan berpikir kita ini nggak paham keluarannya kemana, ya. Dan berpikir bahwa kita ini, maaf ya, anak-anak autis yang nggak bisa paham kayak gitu loh. Anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu, yang harus
Dan cuma lu yang nggak berkebutuhan khusus gitu loh. Yang nggak ngerti ya ngerti, kita ngerti kok. Arahnya kemana. Ya, oke guys, gua rasa itu aja. Nah, nanti gua akan bahas lagi soal Yesus adalah pos terang yang keluar dari terang pengakuan iman Nikea lah. Belajar dari sejarah lah. Itu sebenarnya udah dibahas kok di sejarah. Nah, oke guys, sampai ketemu lagi video gua berikutnya. Oke.